berikan umur yang penuh barokah ini. Serta yang saya muliakan Mas Kaji Faisal selaku owner Faisal Tetap Jaya, dan hadir di hadapan kami pula Bapak Dr. Imam yang punya klinik di Banjarharjo ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua di tempat ini kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, di sini biasanya kita dalam berbicara memakai bahasa apa, Bu? Sunda. Kalau agak ada Jawanya kira-kira paham sedikit ya? Maklum saya dari bareng brojol, baru mulai brojol begitu, sudah dicecoki bahasa kepala desa, maaf yang saya hormati kepala desa Cihaur. Terima kasih atas hadirnya Bapak Kepala Desa. Kalau nanti saya berbicara bahasanya agak campuran sama Jawa, gak apa-apa nggih? Kira paham nggih? Ya, saya sedikit mau cerita dulu. Awal mula kita mengadakan pengajian ini, ceritanya bagaimana? Sebulan yang lalu saya dihubungi oleh Mas Rizik gitu, bilang kepada saya, Gus, ini saya dihubungi sama Mas Falah untuk meminta waktu 1 bulan sekali untuk mengadakan pengajian. Saya tanya di mana Mas Rizik? Jawabannya Mas Rizik di Banjarharjo. Kemudian saya berpikir sejenak, oke, siap. Saya yakin sesuatu yang baik itu tanpa istikharah. Ngaji kira-kira baik nama badan. Baik. Orang perlu sholat istikharah dulu. Saya langsung oke, siap. Insya Allah waktunya cocok, tepat. Insya Allah saya siap. Kemudian minggu berikutnya Mas Fala dengan pemuda yang selama ini hadir di rumah saya menjelaskan tentang jadwal pengajian. Akhirnya meminta kepada saya kalau pengajiannya diadakan pada malam Rebo awal bulan, dan alhamdulillah hari ini kita memulainya. Mudah-mudahan pengajian ini selalu istiqamah, selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir di sini. Semoga bulan depan juga bisa hadir lagi. Adapun tempatnya bagaimana Mas Falah? Tetap di sini atau keliling bagaimana nanti terserah Mas Falah. Oh begini, katanya Mas Falah ini kalau emang ada musola yang meminta disinggahi, ya pindah. Katakan ini musola Izul Islam nih, di sana ada musola apa Pak Kades? Musola Nurul Hikmah begitu. Meminta ditempati, ya insya Allah kami siap. Para hadirin, para hadirin, kita akan mengkaji kitab yang berjudul Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kitab ini akan menerangkan tentang bagaimana istimewanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan insya Allah kita akan mengkaji apa sih kehebatan, keistimewaan
dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita memulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Bukan saya ingin terkenal, Bu. Saya boleh nggak mau memperkenalkan diri saya? Boleh nih. Saya setiap kali ngaji memperkenalkan diri. Kenapa? Bukan saya ingin terkenal, bukan saya ingin viral, tetapi ini ada ada ucapan yang berbunyi wa'lam annal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama. Ilmu adalah apa, Bu? Ilmu adalah, oleh karenanya kita harus tahu dari siapa kita akan mengaji. Guru kita siapa? Sebelum mengaji, kita harus tahu siapa orang yang akan mengajari kita. Itu salah satu saya kenapa saya pengen memperkenalkan diri. Demi Allah, bukan karena saya ingin terkenal, enggak, cuma saya mengikuti athar yang berbunyi tadi, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nek orang panggolet ilmu itu harus tahu siapa guru. Nama saya Muhammad Alawi Barlan. Cinten namanya, Bu? Muhammad Alawi Barlan. Panggilan saya biasanya Alan. Panggilan saya namanya Alan, cuma biasa sama teman-teman santri saya biasanya dipanggil Gus Alan. Nah, saya dulu kecil mondok di pesantren sendiri di Al-Hikmah MI. Setelah lulus MI saya mu'alimin di Al-Hikmah juga. Setelah 6 tahun saya sekolah di mu'alimin. Kemudian tahun 2008 saya mondok di Mekah. Mondok saya alhamdulillah tidak lama, cuma sebentar saja, yaitu cuma 11 tahun. Insya Allah melebihi Bang Toyib ya. Bang Toyib 3 kali lebaran tidak pernah pulang. Kalau Alan 11 kali lebaran tidak pulang. Hebat mana kira-kira? Lebih hebat saya dibanding Bang Toyib ini. Bang Toyib 3 tahun kok, saya 11 tahun. Alhamdulillah saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil ilmu, bisa mengambil barokah, bisa berkhidmah kepada guru saya dengan menikah Abu Said Ahmad ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. 11 tahun saya menimba ilmu di sana. Kemudian di samping saya menimba ilmu, saya ditugaskan oleh guru saya. Saya di Mekah panggilannya Labib. Saya di pondok dipanggil Labib karena bapak saya namanya Labib. Katanya guru saya, ya Labib, al-an uhayyir ismak bismi abi. Oke, Labib, nyong seki ngarani kamu. Maaf. Saya menamakan kamu dengan nama bapakmu agar aku selalu ingat dengan bapakmu. Jadi saking cintanya guru saya kepada bapak saya, agar tidak lupa, saya namanya dipanggilnya nama bapak saya, yaitu Labib. Tapi nama asli saya Muhammad Alawi Barlan, kemudian dipanggil dengan nama Alan. Setelah itu saya mondok, di samping mencari ilmu, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabdi, untuk bisa berkhidmah kepada guru saya. Khidmah yang saya lakukan di dalam pondok pesantren di Mekah, saya menjadi tukang masak. Jadi kira-kira mungkin kalau di desa Sihaur
ada lomba masak, saya ikut kayaknya bumbu kalah kabeh kayaknya. Di samping saya khidmah ke guru saya, ngabdi ke guru saya, mijeti, kemudian memasak, kemudian saya juga ditugaskan oleh guru saya menjadi tukang ngepel di dalam. Jadi di dalam rumah guru saya, di luarnya itu setiap sore saya ngepel. Makanya saya bolak-balik nantang kepada santri-santri saya, ayo adakan lomba ngepel. Nanti saya ikut. Saya yakin kalau saya ikut perlombaan ngepel juga saya pasti akan apa? Menang. 11 tahun ngepel terus, Bu. Maklum, Bu ya. Begitu. Tugas saya di pondok tadi memasak dan ngepel untuk pondok dan untuk guru saya serta untuk teman-teman. Nah, kembali lagi tentang nama. Nama saya dipanggil nama Alan. Padahal namanya Muhammad Alawi Barlan. Saya di pondok berpikir begini, saya di rumah dipanggil Alan. Balik kayaknya saya jadi ustadz minimal lagi. Saya berpikir kalau saya pulang ini saya akan dipanggil Gus lagi, Gus Alan atau Kiai Alan atau Ustadz Alan. Masa Ustadz, masa Kiai arane Alan, kayak pemain bulu tangkis Alan Budi Kusuma, terus pemain bal-balan ada yang seneng bola, ada namanya Alan Shearer, ada pemain DJ namanya Alan Walker gitu. Nah, saya dituduh nanti ketika saya pulang, masa saya dipanggil Alan ya namanya orang barat gitu. Subhanallah, setelah saya ingin nama saya diganti panggilannya jangan Alan, saya hari itu ngaji kitab namanya kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Syarah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Saya ngaji kitab apa, Bu, namanya, Bu? Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Bisyarhi Al-Adhkar An-Nawawiyah. Saya ngaji, Bu, kitab tersebut sama Abuya. Kemudian saya lihat sampulnya. Saya lihat apa, Mbak? Bu, sampulnya. Saya lihat kitab Futuhat Rabbaniyah. Kemudian taklif pengarang. Pengarangnya yaitu Syekh Ibn Alan. Ternyata pengarang kitab Futuhat Rabbaniyah itu namanya Syekh Ibn Alan. Ternyata nama Alan juga nama dari ulama. Akhirnya saya udah balik ngundang Alan, ya monggo. Mau ngundang Muhammad ya monggo, mau ngundang Alawi ya monggo, mau Alan monggo. Ternyata nama Alan juga nama dari ulama inggih menika Syekh Ibn Alan As-Siddiqi, keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira paham ya nama saya? Tapi kembali lagi, saya berguru kepada Abuya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki, putra dari Abuya Sayyid Muhammad. Beliau Abuya Sayyid Muhammad itu tokoh ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah orang yang ahli sunnah wal jamaah, berakidah ahli sunnah wal jamaah, semua orang hampir semuanya tahu, karena beliau adalah panutan bagi orang yang beraliran bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang NU pasti ngaji kitabnya guru saya, mengkaji kitab yang dikarang oleh guru saya. Orang manapun kecuali musuh, yang namanya musuh biasa nggak bakal mau mengakui kehebatannya, Bu ya. Kayak Ronaldo sama Messi, iya Bapak ya, tahu ya. Ronaldo sama, apakah Ronaldo pernah memuji Messi? Dan apakah Messi pernah memuji Ronaldo? Nggak pernah. Begitu juga namanya musuh, ya kebanyakan tidak pernah memuji. Tapi kalau musuh dipuji oleh lawan,
berarti musuhnya luar biasa. Kayak abunya juga banyak yang memuji juga. Orang Salafi, orang Wahabi, orang Syiah juga banyak yang memuji tentang kehebatannya guru saya. Tandanya apa, Bu? Tandanya kalau orang sudah dipuji oleh lawan, berarti orang tersebut adalah orang yang is the best. Orang sing paling apa? Luar biasa. Itulah guru saya. Sedikit kisah, guru saya itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Termasuk keistimewaan yang luar biasa itu beliau mengarang puluhan judul kitab. Puluhan judul kitab. Guru saya jarang sekali menampakkan kekeramatannya. Biasanya orang Indonesia khususnya itu lebih suka sesuatu yang aneh-aneh gitu. Saya bisa terbang di atas sajadah. Itu orang hebat itu. Ya. Biasanya suka begitu-begitu ya. Ada HP di demon begitu di apa demon bahasa Indonesia ini. Ditiup. Bisa terbang. Itu hebat tuh. Gitu. Kita itu biasa terkagetkan, terpesona oleh sesuatu yang demikian. Kalau beliau tidak pernah menampakkan kehebatan dari segitunya. Yang beliau selalu tampakkan di hadapan orang yaitu tentang ilmunya, tentang bagaimana beliau semangat ibadahnya, bagaimana beliau semangat mengajinya, bagaimana beliau semangat di dalam berdakwah, bagaimana beliau semangat di dalam tahajudnya. Beliaulah selalu menampakkan hal demikian, tidak suka menampakkan pada sesuatu yang aneh-aneh. Itu termasuk karomahnya beliau, yaitu beliau mempunyai karangan banyak, mempunyai judul kitab banyak, dan tentunya insya Allah setiap kita ngaji akan selalu cerita tentang kehebatan, kealiman dari guru saya. Jadi sekali lagi saya Alawi Barlan atau biasa dipanggil Alan, dulu sekolah di pondok saya sendiri di Al Hikmah, kemudian saya melanjutkan di Mekah gitu. Jadi guru saya di Al Hikmah abah saya sendiri, kemudian guru saya Abu Sayyid Ahmad, dan bapak saya juga termasuk guru saya karena saya mondok pada bapak saya. Mungkin hari ini cukup sekian tentang profil dari saya. Insya Allah bulan-bulan depan insya Allah kita akan membahas lagi. Kita awali ngaji ini dengan mengirimkan Fatihah untuk pengarang kitab ini yaitu Abu Sayyid Muhammad. Al-Fatihah ila Abu Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, annallahu yaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaih barakatihi wa sururi wa anwari wa ulumi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Ini yang bawa kitab baru sedikit deh, baru sedikit. Harapan saya, harapan bisa terwujud, bisa tidak deh. Harapan saya setiap kali ngaji bisa membawa kitab, senajan nggak bisa membaca, paling tidak melihat tulisan Arab. Insya Allah mata kita di hari kiamat nanti akan menjadi saksi kita, akan menjadi amal yang baik bagi kita. Nggak kok mau menyiksa orang ini gara-gara apa? Gara-gara kemudian nalikane ngaji ngawa kitab dengan tulisan bahasa Arab. Dengan harapan senajan kita nggak bisa baca, senajan kita nggak bisa menulis,
Tapi kalau punya kitab sambil melihat, insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan kita yang nantinya insya Allah akan membantu kita di dalam meloloskan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Di sini orang Sunda Bu ya. Sunda biasanya saya kalau di rumah ngaji dimaknai gundul. Contoh ngeten, alhamdulillah utawi segabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah Rabbil alamin. Berhubung ini nggak ada yang bawa kitab, mungkin kita hanya terangkan dan baca saja gitu. Saya baca, kemudian saya terangkan. Mudah-mudahan bulan-bulan depan insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa membawa kitab. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad fi kitabih Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhil ummata bi khasa'isa wa syarrafaha bi masaya minha man faradat bihi 'anil umamis sabiqah falam yusharikha fihi musharikun walam yunafisha munafisun wa minha ma syarakaha fihi ghairuha walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam wa ala hatainil qaidataini tambani kullul mazaya wal fadail. وقد جمعنا هذا الموضوع في هذا السفر المبارك الذي نرجو به القرب من الله سبحانه وتعالى والزلفى لديه والمشاركة في الدعوة إلى الخير وتقريبه إلى العاملين وحثهم عليه. وأول مزية بل هي المزايا والفضائل رصيد هذه الأمة من الإيمان وكمال يقينها بالله. Jadi beliau guru kami Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki di dalam memulai mengarang atau mencatat kitab ini dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Rasulullah SAW, kullu amrin dzubalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara, setiap sesuatu yang mempunyai kebaikan, yang memiliki kebagusan, apabila tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah barokahnya. Saya mau tanya, kira-kira ngarang kitab ngaji baik apa tidak? Baik. Berarti kalau baik harus dimulai dengan apa? Bismillah. Bismillah. Semua perkara yang baik apabila ingin barokah, ingin nilainya tinggi di hadapan Allah, maka harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan itu kalau diniati untuk ibadah menjadi semangat, untuk sholat agar kuat, maka menjadi makan yang baik apa tidak? Baik. Maka harus dimulai dengan apa? Bismillah. Panjenengan bahasa Sundanya apa Mas Gaji? Panjenengan sampean sedayana kadieu ngaji dari rumah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim agar selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu. Begitu juga di dalam mengaji, mengarang kitab ini, beliau mengawali karangannya
tulisannya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah itu beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah Rabbil alamin, zat yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini penciptanya yaitu siapa? Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki semua. Segala puji selalu ditunjukkan, ditetapkan kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, berarti kalau kita muji orang nggak boleh ya? Karena tadi bilang apa? Segala puji milik Allah Subhanahu Wa ta'ala. Berarti kalau ada orang baik dipuji nggak boleh ya? Boleh. Wong apik monggo dipuji dengan syarat nalikane dipuji orang jadi sombong. Katakan Bapak Kades gitu. Bapak Kades. Orangnya baik, orangnya luar biasa. Kemudian saya puji. Bapak Kades panjenengan adalah pemimpin yang hil. Pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya. Boleh. Manakala ketika Bapak Kades dipuji tidak apa? Sombong. Boleh. Nah, yang tidak boleh memuji orang itu pujian yang tidak ada pada orang tersebut. Sing orang yang tidak boleh memuji yaitu memuji orang dengan pujian yang tidak ada pada orang tersebut. Katakan ada ibu-ibu, maaf, orangnya agak hitam, dipuji, ibu panjenengan putih banget, padahal orangnya boleh tidak begitu? Tidak boleh. Anak ibu-ibu masya Allah mau hitam tapi dipuji-puji, mau ibu-ibu glowing banget ya. Jangan-jangan skincarean terus ini, padahal ibunya tidak pernah apa? Skincarean, tidak glowing. Loh kok panjenengan muji glowing? Itu pujian yang tidak boleh. Pujian yang tidak ada pada orang tersebut jangan engkau puji, karena itu masuk ke dalam doa kanjeng Nabi, turab ala wajhil maddahin atau kama qala. Lemparlah debu pasir kepada para pemuja-pemuja. Tapi mujane tidak sesuai dengan kondisi, mujanya tidak sesuai dengan apa yang ada pada orang tersebut. Kira-kira paham tidak Bapak? Paham? Mboten apa Bu? Nah, kalau tadi itu memuji kepada orang yang sesuai dengan kenyataannya tidak masalah. Jadi segala puji yang hak, yang benar-benar betul itu punyaan siapa? Allah Subhanahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu di dalam apapun harus sering-sering bersolawat. Dalam keadaan apapun harus sering apa? Bersolawat. Nah, salah satu faidah dari selawat, salah satu tambah faidah dari sholat yaitu Rasulullah SAW bersabda, aqrabun nas ilayya aktsaruhum alayya sholatan oka. Orang yang paling dekat denganku, katanya Rasulullah, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak sholawatannya. Jadi maaf, kira-kira kalau orang terdekatnya Rasulullah nanti besok di akhirat masuk surga apa neraka?
Bu, Pak, kalau menjadi orang terdekatnya Rasulullah, nanti tanda-tandanya surga atau neraka? Surga. Panjenengan pengen surga atau neraka? Kalau panjenengan pengen surga, harus menjadi orang terdekat Rasulullah SAW. Salah satu cara agar kita menjadi orang terdekat Rasulullah yaitu kita banyak-banyak bersolawat. Alhamdulillah hadir di sini juga ini majelis ilmu, majelis yang Allah Ta'ala sangat cintai, Rasulullah sangat cinta, sama senang terhadap orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi saya luar biasa, saya bangga Pak Lurah hadir. Padahal dari pagi sampai jam berapa Pak Lurah keluar dari? Jam 2 siang. Jam 2 aja Pak Lurah. Tapi malam ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Tandanya, insya Allah tandanya Pak Lurah senang sama ilmu. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu katanya Syekh Ibnu Qayyim, "Lau suwira ilmu suratan lakana ajmala wa ahla minal qamar," katanya. Syekh Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu apabila digambar, dilukis, maka akan indah sekali. Bahkan keindahannya itu lebih cantik, lebih indah dibanding rembulan. Kita tanggal 15 biasanya keluar rumah begitu, melihat rembulan indah gitu ya. Sampingnya gelap, ada bintang-bintangnya, ada rembulannya, indah sekali. Tapi itu kalah indah sama apa? Ilmu. Cuma kadang-kadang kita nih si males baik. Anak keindahan tapi orang gelap meret. Anak keapikan orang gelap mendekat. Tandanya kita belum dikasih nur dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mendatangi pengajian-pengajian ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ilmu itu luar biasa, Pak. Jadi menurut ilmu tidak ada umur, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan profesi. Mas Haji Faisal, owner Faisal Tetap Jaya Group, pagi cerita sudah jamaah, habis itu maghrib baru selesai dagang, sekarang ngaji. Pak Dokter Imam 24 jam. Kalau ada orang sakit, siap selalu ke dokter gitu. Tapi Masya Allah, masih tetap menuntut apa? Ilmu. Jadi tidak ada batasan apa? Tentang ilmu, tidak ada batasan profesi lah. Saya profesinya dokter lah, wis pinter, nggak perlu menuntut ilmu. Tidak. Saya profesinya pedagang, nggak perlu menurut ilmu saya sudah kaya. Jangan. Ilmu itu dibutuhkan. Orang yang kaya dibutuhkan oleh orang yang kaya, dibutuhkan oleh orang yang miskin, dibutuhkan orang yang pintar, tidak dibutuhkan juga oleh orang yang bodoh. Jadi semua insan manusia itu semuanya membutuhkan ilmu. Jadi ketika ada pengajian yang demikian, panjenengan suyo harus hadir senajan siangnya berat. Ini terjadi pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tahu sahabat bu? Tahu sahabat apa buatan? Tahu nggak sahabat Rasulullah? Tahu. Mau tanya, sahabat itu apa sih? Masalah yang dimaksud sahabat, apa artinya sahabat? Sahabat Rasulullah ya? Apa artinya? Orang yang hidup dan bertemu semasa Rasulullah. Ini jawaban ya 50% lah. Yang paling tepat yaitu apa? Orang yang
bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman serta meninggal pula dalam keadaan iman. Jadi orang ketemu karo Kanjeng Nabi tapi musuh Kanjeng Nabi orang iman. Sahabat bukan? Bukan. Orang bertemu Kanjeng Nabi coba Nabi wafat baru dia masuk Islam. Namanya sahabat bukan? Bukan. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, ia dalam keadaan apa? Iman serta meninggal pula dalam keadaan baru dikatakan namanya. Ada orang ketemu Kanjeng Nabi, dia iman, dia Islam. Tetapi dia sebelum mati murtad naudzubillahi min, keluar dari Islam. Orang sahabat bukan? Bukan, karena wafatnya dalam keadaan apa? Kafir naudzubillahi min. Diceritakan dari sahabat. Sahabat itu kayak kita. Maksudnya kayak punya istri. Maksudnya nek punya istri berarti harus diberikan nafkah. Sahabat itu punya pekerjaan, punya istri. Dan niki nopo? Berpikir bagaimana saya mencari ilmu tapi saya punya uang. Bagaimana caranya saya punya uang tapi juga saya harus menuntut ilmu. Susah apa enggak tuh? Susah apa bener? Duwe bojo kudu kerja tapi ya kudu duwe ilmu. Repot nih. Lah bagaimana caranya? Beliau sahabat itu masing-masing sahabat ya bahasa sekarangnya punya bestie lah. Punya apa? Punya bestie, punya teman akrab, punya teman klub begitu. Katakan saya teman klubnya Mas Falah. Mas Falah, ya hari ini saya kerja untuk mencari nafkah untuk keluargaku. Sampean pergi ke Kanjeng Nabi mengambil ilmu. Nanti malam-malam kita ketemuan ilmu yang kamu dapat dari Kanjeng Nabi ajarkan kepada saya. Saya hari ini mencari ilmu, mencari uang untuk menafkahi keluarga kami. Mas Falah hari ini libur gara-gara untuk ngaji-ngaji. Malamnya ketemu. Mas Falah ngajari saya ilmu yang ia dapat dari Rasulullah. Besoknya gantian. Besoknya saya yang mencari uang untuk nafkah. Besoknya saya menuntut ilmu, besoknya saya untuk menuntut ilmu kepada Kanjeng Nabi. Mas Falah yang gantian yang kerja. Malamnya ketemuan. Saya ngajari Mas Falah memberi rezeki kepada keluarganya. Jadi tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan di dalam menuntut ilmu. Senajan hidup buka luar biasa. Kita semuanya saya yakin pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Gini mau betul? Iya dapat tidak mas? Mas yang muda-muda mungkin sibuk apa mas? Hah? Biar jodoh. Ini yang kerja cari jodoh. Biro jodoh, saya siap untuk menjadi biro jodoh mas. Ada yang kerja, ada yang sibuk apa? Mudah jadi jodoh terus. Semua orang punya kesibukan. Saya juga punya kesibukan ngurus pondok, ngurus santri, ngurus anak dan sebagainya. Panjenengan juga mungkin dagang dan sebagainya. Tapi tolong nasihat saya untuk awakku dewek, untuk saya pribadi dan untuk panjenengan soyo, jangan sampai kita lepas dari yang namanya ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqatan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa wonge kok golek ilmu, siapa orangnya itu pergi kemudian mencari ilmu, maka Allah Ta'ala bakal mempermudah orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu. Hakikatnya Pak, kita duduk di sini bukan hanya untuk ilmu, tapi agar kita dimudahkan langkahnya untuk menuju surga. Amin ya Rabbal. Yang namanya surga itu Pak, itu tuh tidak kayak sekarang ini. Sekarang kadang orang di duit puyeng atau apa badan. Sekarang iya, apabila kita tidak punya uang
Pusing apa tidak? Ada pusing. Gigi kadang sepuh-sepuh itu makan gula-gula sakit apa badan? Ada sakitnya, ada pusingnya, ada susah. Itu di dunia, tapi besok insya Allah di surga Allah tidak ada kesusahan sama sekali, tidak ada rasa sakit sama sekali lah. Kita hadir di tempat ini salah satu tujuannya agar kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin amma ba'd. Fa inna Allah Subhanahu wa taala khassa hadhihi al-ummah bi khasa'isa wa syarafa bi mazaya. Allah taala itu menentukan terhadap umatnya Rasulullah. Allah taala itu memberi kepada umatnya Rasulullah beberapa keistimewaan, kehebatan yang tidak ada pada umat sebelum kita. Sebelum kita tidak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu, tapi kita menjadi umat Rasulullah diberi keistimewaan yang sangat banyak sekali. Falam yusharikha fihi musyarikun walam yunafisha munafisun. Tidak bisa nyaingi kita. Umat-umat dahulu itu usahanya bagaimana untuk mengalahkan kita umat Rasulullah, orang bakal bisa. Karena tadi itu kita menjadi umat Rasul, orang yang menyaingi kita, orang yang bisa mengalahkan kita sebelum umat-umat kita tidak akan bisa mengalahkan kita. Itulah hebatnya umat Rasul. Makanya panjenengan soyo bu harus bersyukur atas apa? Atas karunia Allah yang telah menjadikan kami menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu bentuk syukur, katanya ulama, Allah ta'sunallah. Si arana syukur itu Pak, bukan hanya lisan kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Itu salah satu cara. Tapi katanya ulama masih banyak cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Termasuk apa? Termasuk cara kita menyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah ta'sunallah. Jangan bermaksiat, jangan menentang, jangan melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak dokter, saya mau tanya Pak dokter, pergelangan yang ada pada tubuh kita ada berapa? Persendian pergelangan, tahu nggak? 1, 2, 3, 4. Berapa ya persendian itu? Banyak sekali, katanya ulama 300 berapa? Di dalam kita bisa gini, kita bisa gini. Ini persendian namanya berarti. Pergelangan persendian. Itu di dalam tubuh kita ada 300 berapa? Satu persendian, satu pergelangan apabila tidak bisa digerakkan, susah apa enggak? Panjenengan biasanya bisa kayak gini. Panjenengan tangannya biasanya bisa begini gitu. Kemudian tiba-tiba gini terus. Susah dong bener? Nah, susah. Langsung lari kepada dokter Imam. Pak dokter Imam, tadi tangannya kayak gimana? Tanya sama dokter Imam, emang bapak itu ngapain? Tadi tangannya kayak gimana? Oh, tulanan terus HP lah. Sampai. Ini katanya ulama, satu nikmat yang Allah cabut darimu, yaitu tidak bisa gerak aja, maka sangat susah kita itu. Makanya kudu akeh syukur. Menyukuri satu pergelangan ini, panjenengan dengan baca alhamdulillah orang cukup. Jenengan baca alhamdulillah. Dengan menyukuri apa? Atas nikmat Allah Ta'ala yang berikan kita bisa goyang-goyang kayak gini,
orang cukup. Makanya ditambahin apa? Allah ta'asunallah aja maksiat. Anak pengajian harus datang. Ini cara kita menyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kira-kira paham nama betul? Nah, terus kembali walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Allah Ta'ala memberikan keistimewaan terhadap kita umat Rasulullah dengan keistimewaan yang sangat sempurna, yang sangat perfect, yang sangat jos begitu. Nah, insya Allah katanya beliau, lah di dalam kitab ini akan membahas tentang keistimewaan yang ada pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman berikutnya, tambihun muhim. I'lam annahu qad jaa fi hadzal kitabi jumlatun kabiratun min al-ahadits syarifah minha as-sahih wal hasan wa minha ghairu dzalik min ad-dha'if wa anwa'ihi. Katanya beliau, perlu Anda ketahui apa yang ada pada kitab ini di dalam kitab ini nantinya akan ada beberapa hadis. Akan beberapa apa, Bu? Hadis. Hadis itu apa, Bu? Pak, saya mau bertanya, apa itu hadis? Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kama qala asy-syekh At-Tusyaibuddin. Seperti yang dikatakan oleh Mas Acu. Katanya perkataan Mas Falah apa Mas Falah? Sama Mas Saiful? Perkataan dan perbuatan. Mas Kecil loh hadis. Pernah sering dengar ya? Kita sering dengar hadis gitu. Tapi kita tidak tahu detail hadis itu apa. Hadis itu yaitu kullu ma udhifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, dari perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah, dari sifat yang ada pada Rasulullah, dan dari ketetapan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu namanya hadis. Jadi hadis itu kalau Rasulullah berkata, berarti perkataannya namanya innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu yang dawuh Rasulullah. Berarti namanya apa, Bu? Pak, hadis. Atau apa? Atau berbentuk perbuatan. Kalau kita berbuat, bukan namanya hadis, tapi perbuatan, pekerjaan yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Rasulullah, baru itu namanya apa? Hadis. Atau sifat. Sifatnya kita, sifatnya saya dah rambutnya irang gitu, kulitnya ya pengen putih tapi orang putih-putih, kulitnya orang patia putih, itu sifat saya. Bukan hadis namanya. Bukan apa? Hadis. Karena sifat tersebut disandarkannya, dinisbatkannya kepada saya. Tapi apabila ada sifat, ini sifatnya disandarkan kepada Rasulullah, Rasulullah sifatnya gagah gede dhuwur. Masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa'us sadri wal batni. Kanjeng Nabi itu sifatnya bagaimana? Dada karo weteng rata. Bahasa sakine mungkin sispek ya? Gimana dokter? Dada karo napa namanya? Weteng rata. Nek kayak kulo blendung namanya. Bahasa bendane blendung ya. Bahasa Sundane naon? Kalau perutnya kayak iya, dadanya kayak iya.
buncit ya. Hah? Rendong. Nah, Rasulullah itu suspek. Ini suspek ya, suspek. Nah itu sifat yang ada pada Rasulullah namanya apa? Hadis. Jadi di dalam kitab ini katanya beliau ada beberapa hadis dan derajatnya ada yang beliau ada yang katakan di sini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, kira-kira paham orang ya? Hadis hasan gue apa? Hadis dhaif itu apa? Hadis sahih itu apa? Kira-kira paham tidak? Belum. Mau saya terangkan. Cuma agak fokus sedikit nih. Karena ini agak susah nih. Bu, ilmu ya. Mau saya terangkan tentang hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu apa? Maaf ini pembahasan agak berat karena panjenengan harus ngaji kitab yang lain dulu cuma ya sedikit-sedikit lah ya. Paling orang pernah krungu hadis apa? Sahih. Paling orang krungu hadis apa? Hasan. Nah, sekarang hadis sahih itu. Katanya beliau matur di dalam kitab ini nanti ada hadis yang derajatnya sahih, ada hadis derajatnya hasan, ada hadis yang derajatnya dhaif. Sama kayak kita di dalam kelas juga gitu kan. Anak tingkatan rank 1 begitu ya. Tadi tingkatan rank 1 bertandain apa? Tandanya mau ngingatan. Ranking 5 juga ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam hadis juga begitu. Ada namanya hadis sahih. Hadis sahih namanya apa? Mattasola sanaduhu atau isnaduhu wa rawihi adlun dhabitun wa khulu minasyurut wa khulu minal illat. Wah, angel ya. Angel. Itu. Ayeuna hadis sahih siapa? Hadis yang ittisalus sanad. Wah, apa maning dari sanad? Syarat apa? Ittisal apa gitu ya? Udahlah, enggak usah dibahas deh. Ini oh yang Mas ya? Umat ya? Wis warasin prakrung nggih. Oke, derajat-derajat hadis niku, tingkatan hadis itu ada yang apa? Sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu derajat-derajat hadis. Adapun hadis sahih nanti ittisalus sanad, ada rawi, tamamu rawi, khulu minal illat, khulu minasyudud. Sing ketiga ada hadis apa? Hasan. Hasan sama dengan hadis sahih derajatnya, cuma perbedaannya di masalah dobit yang seorang rawi. Kalau di dalam hadis sahih itu harus tamamu dobti, sempurna hafalannya. Dobit itu apa? Kekuatan hafalan. Nek wong kok sekarang ngapal Quran, hari ini bahasa Quran apa hal? Besok di kokon store bisa membaca hafalannya. Berarti namanya apa? Tamamud dabti. Sempurna apa? Kekuatan hafalannya sangat sempurna. Nah, kalau hadis hasan, perbedaan dengan hadis hasan dengan hadis sahih yaitu di masalah dobitnya. Kalau hadis sahih dobitnya harus sempurna, kalau hadis sahih dobitnya harus sempurna, kalau hadis hasan dobitnya lebih rendah dibanding dobit dari hadis sahih. Wis pokoknya kayak gini. Nah, kalau hadis dhaif ini adalah hadis yang salah satu dari 5 syarat tersebut hilang. Jadi syarat hadis sahih Bu, dikatakan hadis sahih ada 5 syarat. Ya pada baiknya sama kita. Dikatakan wong ganteng, ana 3 syarat katakan. Syarat wong ganteng kudu gede dhuwur, putih mancung, baru dikatakan orang ganteng. Apabila 3 syarat ini hilang, dikatakan ganteng bukan? Bukan. Tadi dikatakan orang yang ganteng adalah orang yang gede dhuwur, putih, mancung. Berarti kalau salah satu dari syarat 3 tadi hilang, dikatakan orang ganteng bukan. Begitu juga hadis sahih, kalau
Begitulah hadis. Kalau syarat 5 ini hilang salah satunya, maka dikatakan hadis dhaif. Jadi jangan seperti kubu-kubu sebelah. Jangan seperti pemahaman-pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain bukan ahli sunnah, alias tidak sebut nama lain, pemahaman ini itu kebanyakan tidak mau mengamalkan amalan dengan menggunakan hadis dhaif. Orang-orang sebelah sana itu Pak, tidak mau mengamalkan apa Bu? Amalan yang diambil dari hadis dhaif. Padahal katanya ulama keliru. Katanya ulama itu boleh mengamalkan hadis dhaif manakala hadis dhaifnya ini berkaitan sama fadhailul a'mal. Contoh, katakan ada hadis tentang apa? Tentang minum air putih, laka air putih ya guys. Tentang apa? Air putih. Ada hadis tentang apa namanya? Air putih. Barang siapa yang minum air putih maka akan menjadi cerdas, contoh begitu. Ini pura-pura tabgih, ini pura-pura. Katakan ada hadis dhaif, barang siapa yang minum air putih maka menjadi cerdas. Umpamanya gitu. Ternyata itu hadisnya dhaif. Maka boleh diamal? Boleh. Karena apa? Karena berkaitan sama keutamaan amal, bukan berkaitan sama akidah. Kalau masalah akidah nggak boleh mengamalkan hadis apa? Dhaif. Kalau masalah keutamaan amal, boleh kita menggunakan dengan dalil dari hadis dhaif. Wis pokoknya hadis ana telu derajatnya hadis wonten pinten? 3 napa malih? Sahih, hasan, dhaif. Monggo. Jadi dalam kitab ini Pak, Bu, nanti akan ada hadis dhaif, hasan, sahih. Jadi nggak masalah katanya beliau, tidak walaupun di dalam kitab ini hadis dhaif, orang masalah. Jangan anti terhadap hadis dhaif, jangan anti. Karena katanya ulama, hadis dhaif juga harus diamalkan selagi berkaitan sama apa? Sama amal, keutamaan amal. Alhamdulillah, kenapa ini akhirnya? Betul? Ali. وقد ذكرنا جريا على قاعدة العلماء بالعمل بالحديث ضعيف بشروطه التي ذكر العلماء في كتب الأصول وقد بيناه مفصلا في كتاب المنهج اللطيف وهو أن الحديث الضعيف لا يؤمل في العقائد والأحكام. Nah, hadis dhaif itu tidak diamalkan apabila berkaitan sama hukum dan berkaitan sama akidah. Wa yajuzu al-amalu bihi fil fadha'il wat targhib boleh diamalkan hadis dhaif manakala berkaitan sama tentang dorongan agar kita mengamalkan apa biar semangat, dorongan agar apa, menggunakan hadis dhaif boleh. وهذا هو المعتمد عند الأئمة وإلا فإن في المسألة خلافا مع أن الذين أجازوا العمل به يحلون ذلك شروطا ذكر الحافظ ابن حجر الأول أن يكون في الفضائل العملية. Sudah saya terangkan bahasa mawon sebatas asal keberkahan dari Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. والثاني ألا يشتد ضعفه فلا يعمل بمن فرد بالكذاب والمتهم بالكذب ومن فحش غلطه. والثالث أن يندرج تحت أصل معمول به. والرابع ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاختيار
وقد نص على قبول الضعيف في الفضائل الإمام النووي في التقريب، والعراقي في شرحه على ألفية، وابن حجر الأسقلاني في شرح النبه، والشيخ زكريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي، والحافظ سيوطي في التدريب، وابن حجر المكي في شرح الأربعين، والعلامة اللكناوي رسالة تسمى الأجوبة الفاضلة له فيها بحث مستفيد في ذلك، ولسيد الإمام الوالد السيد علوي ابن عباس مالكي رحمه الله رسالة خاصة في أحكام الحديث الضعيف. Di kembali lagi bahwasanya dalam kitab ini nanti ada hadis-hadis dhaif, kata ulama boleh diamalkan hadis dhaif mana kata berkaitan sama keutamaan amal. Para hadirin para ulama, saya berharap pengajian ini menjadi pengajian yang istiqomah nanti. Dan katanya ulama banyak banget apa? Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu luar biasa, Bu. Panjenengan ingin nggak ketika nanti kita mati didampingi oleh malaikat? Ingin. Pak, Bu, ingin tidak apabila kita lagi akan mati, lagi apa namanya ini? Sakaratul maut, di samping kita dituntun oleh malaikat. Pengen apa orang? Nek ngin, Bu. Kalau panjenengan menginginkan sebelum panjenengan wafat itu didampingi oleh malaikat, satu-satunya cara yaitu istiqomah. Apa, Bu? Ada Allah Ta'ala matur, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi wong kowe kudu istiqomah. Orang itu harus istiqomah. Kenapa? Apa faedah istiqomah? Apa manfaatnya istiqomah? Apa keistimewaan istiqomah? Termasuknya keistimewaan istiqomah yaitu katanya Allah Ta'ala ketika akan mati akan didampingi oleh malaikat, dan malaikat ini akan menenangkan kita. Nek wong istiqomah sebelum mati malaikat ngomong, la takhafu wa la tahzanu. Hei, tenang, aja wedi, aja sedih. Kenapa? Karena sampeyan wong istiqomah. Wong istiqomah tenang, surgane wis siap. Karena Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu surga bagi orang yang istiqomah. Insya Allah dengan kita istiqomah di pengajian ini, insya Allah ini menjadikan kita mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kalau betul nih Bu? Lanjut nih. Jarene bapak kulo wong-wong zaman saiki ya ada dalam bal-balan niku bisa makanan melotot gitu. Gila apa betul? Apa lagi dolanan Agustus nggih. Turnamen bal-balan nggih. Bal-balan biasanya pecicilan. Sampai pelanggaran dia ngerti, wasit orang ngerti. Penontonnya ngerti. Wingi kula niku saya itu lihat bal-balan Mama Serinci ini, pengen lihat bal-balan nah. Wasitnya nggak lihat ada pelanggaran, kita yang lihat. Saking khususnya kita berarti ya, saking fokusnya kita lihat bola sehingga ada pelanggaran pun kita tahu. Boten nopo-nopo dari bola bagus. Saya juga orang yang hobi bal-balan soalnya. Jadi wong itu monggo hobinya salurkan boten nopo-nopo, asal bukan hobi yang maksiat, hobi mendem sampun.
Oke, hobi apapun boleh dilakukan. Sakit-sakit kamu Yang ya, penting sampai. bukan hobi yang Sakit-sakit kamu maksiat. Ibu hobi nyambel terasi. Di sini aslinya apa biasanya? Nyambel terasi, terus naon? Ikan apa ini? Kalau di saya kobis hijau namanya. Sini ayam enggak? Kobis hijau. Seblak ini ya. Wes monggo ibu sih menhobi seblak, monggo nang seblak sing akeh ini. Hobi-hobi nggak masalah. Hobi ini anak muda, monggo sekarang lagi hobi futsalan. Malah saya itu Bu, Pak, di pondok itu saya menganjurkan santri-santri saya untuk olahraga, bal-balan, nopo voli, biarkan. Cuman dalam waktu nih maghrib iya mandek bal-balannya ngaji. Habis sekolah monggo bal-balan, monggo voli. Di sini apa olahraganya biasanya? Ibu-ibu nih biasanya fitness. Monggo. Dulu Bu, mungkin zaman kemian mungkin ya. Kalau ibu-ibu melihat saya zaman mudanya, naksir kabeh kayaknya Bu. Nge-gym dulu saya dulu pondok begitu, ngepel kan olahraga dulu itu, ngepel, nge-gym temenan, bal-balan, senang. Makanya ngomong ya kudu sehat. Salah satu sehat termasuk melalui olahraga. Tapi sekarang saya lagi off dulu olahraga ini, lagi berhenti olahraga gara-gara tidak ada santri yang mau ngajak saya berbalan. So ke zaman Mas Acu dulu ya, Gus, ayo main bola Gus, siap. Sekarang ya Allah lah kalau sing belum ngajak. Atau sekarang saya agak pemain profesional soalnya Mas, saya dulu pemain profesional Mas. Jadi ketika melihat pemain bola sing ecek-ecek begitu, orang suka. Nggak ada lawannya sekarang soalnya. Lawan saya ya mungkin kelasnya kalau di Indonesianya Bambang Pamungkas begitu. Pensiun dia. Ya sekarang apa? Puasa losan. Walhasil monggo kita olahraga, senang-senang melalui olahraga, karena itu juga anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tahu apa? Alimu auladakum as-sibahah wa rimayah wa rukubal ghail wal ma'ah al-bizal Kanjeng Nabi itu matur, Mas Bu, ajarilah anak-anakmu untuk apa? Untuk bisa memanah. Terus mana gitu? Ini olahraga yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Pertama termasuknya apa? Mana? Terus mana? Mana itu ternyata faedahnya kata banget. Alhamdulillah saya juga pernah latihan memanah. Satu, melatih tentang kefokusan otak. Si biasa ngelamun gitu, mungkin gara-gara otaknya orang pernah fokus, orang pernah memanah, sehingga sedangkan ngelamun, dola gitu. Mana itu manfaatnya termasuknya melatih otak kita agar fokus satu tujuan. Di samping itu ternyata memanah itu membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Manfaatnya. Terus nama kali berkuda, berkuda. Nah, olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan, berkuda. Mudah-mudahan pas gaji pesan tuku tanah sing akeh gede, mengko tuku jaran yang perlu belajar. Kan ini ngetrail Trabas. Begitu. Yang belum saya lakukan kemana? Berkuda. Kenapa? Nganggo siap-siap. Bukan sinten Imam Mahdi turun nek ngejak perang lawan Islam kudu siap. Layu. Oke, mangke ketika Imam Mahdi turun ngejak perang lawan musuh Islam harus siap. Sekarang tak ampun. Sarang nyawa nih ini. Mati ini Bu Mati Syahid Musangit
Kalau Imam Mahdi turun baru resmi. Ayo perang, kudu siap. Salah satu persiapan dia mau belajar memanah, belajar berkuda. Lah dia takut serang-serangan roket. Nggak usah memanah, nggak usah berkuda. Kan sekarang sudah pakai nuklir. Gitu. Sudah pakai apa? Nuklir, rudal, ini rudal apa? Sing Iran tembus teng Iran menuju Israel. Rudal Al-Fatah, ya. Ada orang tanya semua mana? Nah, mau nggak penting kan itu, karena nanti perangnya pakai apa? Bukan, nanti di zaman Imam Mahdi kalau nggak salah, saya pernah mendengar dari guru saya, usaha bensinan nih, sudah nggak ada senjata demikian. Nanti perangnya kayak zaman dahulu lagi, yaitu harus dengan apa? Kuda, pedang dan sebagainya. Besok nalikanya Imam Mahdi. Jadi usaha bisa ngurus roket mani. Begitu gitu. Jadi terus tamu wali. Wasibah. Anjuran dari Kanjeng Nabi termasuknya Indonesia kita berusaha untuk bisa melatih anak kita renang. Bisa renang nggak mbak di sini yang kecil-kecil ini? Takut Pak. Bisa semuanya dikali. Itu konten Kali, oh iya bagus. Di rumah saya nggak ada kali, jadi saya nggak bisa renang Pak. Baru-baru ini saja, ya bukan baru ini, beberapa tahun yang lalu baru saya memulai latihan renang. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa renang saya, cuma harus di samping. Ketika ambekannya enteng, nyekel ini nih, ceklannya gitu. Tapi kalau di tengah-tengah saya nggak berani. Sesak nafas nanti. Bisa renang, cuma harus safety, yaitu di samping kolam renang. Kenapa? Karena ketika tenaga sudah habis bisa langsung cekelahan gitu. Nah itu kita mengajarkan anak-anak kita gitu. Lalu wadah apa? Wal mar'a al mizan au khamqan. Mau madut jahit. Belajar jahit. Belajar apa? Kanjeng Nabi itu Pak luar biasa. Masalah apapun kita diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, termasuk masalah di dalam rumah. Ini nasihat dari Kanjeng Nabi untuk kita semuanya. Beliau matur hatul ina'a wa auqus siqa wa ahlikul bab wa adfir siraj fa inna syaitan la yakhullu siqa wa la yaftah baban wa la yashub ina. Ini khususnya bagi orang yang sudah berumah tangga. Nasihat dari Rasulullah yang sudah berumah tangga, yang sudah punya rumah. Apa nasihatnya? Yaitu ketika mau tidur, tutup wadah apapun, minuman gitu. Ini terbuka nggak tangannya? Ini gelasnya gelas terbuka apa tertutup? Buka. Harus tutup. Tutup. Harus tutup Pak. Sering saya lihat masuk ke teman-teman, masuk ke tangga-tangga. Ya Allah, banyak nganggo minum kebukain. Kemungkinan orang pernah ngaji begitu. Kemungkinan sibuk, tapi masa sih nutup apa? Gelas tuh orang sempat. Jadi sekarang Pak harus menutup apa? Wadah, gitu. Tutup wadah apa mau? Keran contoh. Tutup. Nek pansare. Minuman tutup. Wah likul bab. Nek sare kalau mau tidur, omahnya dikunci. Giliran maling teka, gondol motor, ngamuk-ngamuk gimana? Giliran barang hilang, langsung ngamuk-ngamuk. Kurang ajar maling, nyolong barangnya nyolong. Lu salah tak omahnya orang di kunci. Makanya ini nasihat dari Kanjeng Nabi agar kita safety, agar kita hati-hati.
termasuk yang menutup wadah-wadah, menutup wadah minum, menutup ini dan itu. Terus tutup lawan, wow. Lawangnya apa? Ditutup, dikunci, Mas. Dikunci. Bukan anak maling, bukan anak wong apa. Terus apa lagi? Wa'at fi'us siraj. Pateni genimu. Dapur biasanya ibu-ibu itu, khususnya pada ibu-ibu nih, biasanya dagangan atau masak apa yang lama, masak apa biasanya? Rendang ya? Masak rendang atau dagangan apa? Apa namanya? Kalau di saya namanya kupat. Di sini dia nama Sami. Kupat kan butuh waktu lama nih. Jangan sampailah masa kupat tak turun di situ. Bukan keturunan tadi. Jadi Kanjeng Nabi, hati-hati. Nek panturu awakmu, panjenengan suwe mau tidur mau apa? Matikan api, matikan lampu ya cekapi di padangna. Endi sing penting. Pijak dapur. Harus mengecek nopo? Dapur. Karena kadang-kadang apa Bu? Kadang-kadang itu kebakaran atau apa disebabkan karena waisiqah, karena curut ya sudah. Curut numblak lilin, akhirnya nopo? Kebakar. Atau curut minum di tempat kita penyakit semua. Gimana tuh lagi? Apabila piring kita, wadah-wadah kita terkena hewan-hewan yang begitu kotor, maka nopo akan menyebabkan nopo sakit. Insya Allah nek dewek nutupi itu semuanya, Allah Ta'ala bakal menjaga kita. Bukan setan nemplok ngene, bukan apa-apa. Harus hati-hati. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi langkah kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bangun tidur ya baca donga, panturu ya baca donga. Itulah aturan-aturan Rasulullah yang harus kita lakukan agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pertemuan hari ini saya kira cukup dulu, sudah hampir jam setengah. Nggih. Mungkin pertemuan berikutnya masih di sini. Tadi kita ngobrol sama Mas Fala, tadi katanya bisa di sini, nggih, bisa pindah musola, monggo Bapak mungkin ada yang menginginkan rumahnya atau musolanya Bapak ditempati, tinggal menghubungi Mas Fala. Dan saya dulu sebelumnya ngomong ke Mas Fala gini, namanya orang kadang mempunyai kegiatan gitu, sesuatu yang tidak terduga-duga. Kadang mungkin saya ada acara tidak bisa yang penting saya ngomong Mas Fala. Yang penting Mas Fala di dalam 1 bulan ini harus ada pengajian. Contoh kita kan sudah sepakat nih pengajiannya hari apa? Malam Rebo awal bulan. Loh, seumpama niku malam Rebo awal bulan besok saya halangan, berarti diganti malam Rebo berikutnya. Tidak harus awal Rebo, cuma acara, cuma patokannya itu nggih. Patokannya itu sementing dalam 1 bulan aja sampai orang ngaji. Adapun hari tadi itu namanya orang ada udzur data kita nggak tahu, tapi insya Allah kita sudah kosongkan untuk malam Rebo bulan awal bulan sudah kita kosongkan. Cuma kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Ini meriang atau berubah kita nggak tahu. Jadi walhasil yang penting di dalam 1 bulan ini kita insya Allah akan ada pengajian terus insya Allah ila yaumil qiyamah yang mestinya nanti mengantarkan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قد حيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نبع فيه بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من نعمة ومن إسرة ومن رحمة شمولة ومن عيش أرخط ومن سنة ومن إنعام أمه وفقرة اللهم قل لنا ولا تفعل علينا اللهم احتم بسعادة عجالنا وحقق بالزيت آملنا واقرب بالعافية قلوبنا وأصابعنا واسلق رجال عفو على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادانا وفي دينك إسهادنا وعليك توكلنا وعلى رضوانك معادانا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في الدنيا من مجيب ندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ذكر الأوزان وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا واحمل النار يا عزيز يا جبار يا ستار يا حليم اللهم أرنا الحق حقا وعن الباطل باطلا ولا تتشو الإنسان فأتبع بالهواء اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسر أسر الفاتحة